Manchester City dini hari nanti akan kembali berhadapan dengan Real Madrid pada leg kedua perempat final Liga Champions Eropa setelah ditahan imbang 3-3 di leg pertama pekan lalu. Menjadi modal tersendiri bagi City untuk bisa mengamankan kemenangan di Etihad Stadium. Lalu mungkinkah tangan dingin Pep Guardiola bisa membawa City di masa kejayaan? Dan seperti apa skema yang akan diterapkan Carlo Ancelotti untuk menghadapi City dini hari nanti? Di studio sudah ada pengamat sepak bola Haikal Fasya yang akan mengulas tuntas tentang pertandingan City kontra Madrid dan dini hari nanti. Selamat malam Haikal, salam olahraga. Selamat malam Awi, salam olahraga. Ya, salam olahraga. Terima kasih sudah bergabung di NTV Sport. Kita ini excited sekali karena Liga Champions sedang bergulir dan ada big match nanti dini hari antara Manchester City dan juga Real Madrid. Kalau dari analisa Bung Haikal ini seperti apa sih pertandingan ini nanti? Ya, pertandingan City Madrid ini kalau kita lihat leg pertama kemarin ya, itu luar biasa, Bang. Semua penonton kayaknya selesai pertandingan senyum semua. Ini karena ada 6 gol satu pertandingan kan? Ya, dari Madrid dan City. Ada 6 gol tercipta gitu ya. Dan bukan hanya gol-gol kebetulan, tapi gol-gol dari jarak jauh. Gol tendangan first time. Itu hampir semua yang diinginkan oleh penonton ya? Semuanya ada di pertandingan baik itu. Dari pendukung City maupun juga Madrid gitu ya. Gitu. Makanya ini memang ketika leg pertama kemarin, ini dahaga supporter atau penonton sepak bola itu sepertinya tertuntaskan gitu ya. Ketika melihat persaingan dua tim yang memang saat ini bisa dibilang salah satu yang terbaik di Inggris dan juga salah satu terbaik di Spanyol ketemu gitu. Memorinya mereka di musim Liga Champions yang lalu juga masih terasa sampai musim ini. Karena keduanya pernah menang, saling menang ya. Jadi 2022 Madrid menang, 2023 Manchester City menang begitu ya. Iya, dramatis sekali memang kan. Dan kemarin kalau kita lihat nama-nama besar gitu ya, pertandingan yang disajikan juga memang bisa dibilang levelnya memang level tertinggi di Eropa gitu. Dan kita lihat bagaimana gol-gol yang tercipta juga dari skema-skema yang apik gitu ya, yang tercipta memang terlihat kesalahan-kesalahan kecil atau ada ruang kecil sedikit pun, nah itu bisa jadi gol. Itu yang kemarin terjadi di City melawan Madrid kemarin ya. Tapi kalau kita lihat dari permainan kemarin itu kan ada juga pemain-pemain yang nggak masuk ya, yang diharapkan sebetulnya main juga gitu ya. Seperti kalau dari City begitu, ada yang tidak bermain saat itu juga, ada Kevin De Bruyne ya, dan juga ada Kyle Walker begitu yang tidak bermain di sana. Apakah nanti kalau kita memasukkan salah satu dari kedua pemain ini, mungkin Kyle Walker akan bisa mengubah keadaan walaupun sekarang kondisinya belum tentu karena cedera begitu ya? Betul. Salah satu yang menjadi kendala City ketika di leg pertama kemarin adalah absennya dari Kyle Walker itu tadi. Ketika ada Akanji di sisi kanan gitu ya, seperti ada lubang di sana gitu ya, yang memang bisa diekspos akhirnya dengan ada Rodrigo di situ, ada Vinicius, yang memang dua pemain ini kecepatannya itu luar biasa sekali gitu. Dan itu terbukti dari gol kedua Madrid, ketika hanya 3 sentuhan dari kiper, dari Lunin ke Vinicius, kemudian lempar bola daerah ke depan, Akanji kalah sprint dengan Rodrigo, dan akhirnya bisa terjadi gol. Nah, itu yang menjadi missing link kemarin City di pertandingan pertama ketika tidak ada Kyle Walker. Ini diakui langsung oleh Guardiola gitu ya. Seharusnya yang bisa menutup pergerakan dua pemain itu adalah Walker, karena dia selain posturnya memang bagus gitu ya, secara postur, kecepatannya juga bagus. Jadi ketika memang diajak adu lari bukan masalah bagi Walker gitu. Dan juga yang kedua ada Kevin De Bruyne kemarin yang absen ya, yang akhirnya diganti oleh Kovacic gitu ya. Nah, ini juga akan menjadi salah satu kartu as nanti City di leg kedua gitu ya. Ketika ada Walker, dan kemungkinan dari kabar terbaru yang saya dengar, saya baca, Walker akan fit nanti diturunkan. Begitu juga dengan De Bruyne, begitu juga dengan Ederson gitu. Ada 3 pemain kunci yang kemarin tidak ada di leg pertama. 3 pemain ini yang akan nanti mungkin mengubah skenario yang mungkin di leg pertama kemarin tidak bisa dijalankan dengan City secara sempurna gitu ya, akan dijalankan dengan amat baik oleh Pep nanti di leg kedua nanti ketika 3 pemain ini sudah bermain gitu ya. De Bruyne akan jadi kartu as di situ, umpan-umpannya, pergerakannya, dan dia juga bisa mencetak gol. De Bruyne juga kehadiran Ederson gitu ya, yang membuat lini pertahanan merasa nyaman, ada kiper yang memang sekaliber Ederson di sana gitu.
Bung Haikal, nih kita sudah siapkan ini dari skema yang dipakai di leg pertama ya. Jadi kalau kita lihat dari skema 4-2-3-1 ini seperti apa Bung Haikal melihatnya? Apakah ini sudah ideal atau mungkin nanti akan ada perubahan yang diterapkan oleh City untuk melawan Madrid nanti? Ya, kalau kita lihat ya ini pola dasar City adalah 4-2-3-1 gitu ya. Tapi pola ini sangat dinamis nanti berkembangnya. Ketika menyerang ataupun bertahan. Ketika menyerang, John Stones ini nanti akan maju menjadi gelandang bertahan. Jadi skema yang dipakai adalah nanti 3 back. Nanti ada Vardiol, ada Ruben Dias, dan juga ada Akanji. Itu ketika City menyerang. Karena Stones ini nanti akan diplot untuk bisa memanfaatkan ruang-ruang yang ada terjadi di lapangan tengah atau bahkan dekat kotak penaltinya Madrid. Gitu ya. Dia bisa berfungsi sebagai gelandang bertahan atau bahkan gelandang menyerang. Itu yang sudah dilakukan John Stones sejak musim lalu bersama City, dan juga saya melihat jadi salah satu kunci keberhasilan City menjuarai Liga Champions musim lalu. Perannya sangat apik untuk John Stones. Nah, ketika bertahan, John Stones akan balik lagi jadi back. Sementara Grealish dan juga Bernardo Silva ini akan memampatkan lini belakang. Jadi ada 6 nanti. Kalau di leg pertama kemarin, ketika Madrid nyerang, ketika Madrid possession, City akan bertahan dengan 6 pemain, gitu ya. Sementara di tengah dan di depan ada 2 dan 2 gitu ya. Tadi kita sempat bahas, Walker tidak ada kemudian jadi agak melemah begitu ya. Artinya apakah kemudian belum disiapkan begitu pemain yang bisa menggantikan posisi Walker dengan sebaik permainannya. Dan kalau saya nanti main sudah pulih, apakah akan langsung di starting 11 dan akan ditaruh? Ya, sebenarnya kita tidak bisa juga meragukan kualitasnya Akanji. Ya, dia sangat baik sebagai back tengah gitu ya. Tapi yang atribusi yang tidak ada di Akanji, yang dimiliki Walker tidak ada di Akanji, ada soal kecepatan tadi gitu. Walker itu bisa bermain dengan sangat baik di 2 posisi sama baiknya. Di full back kanan atau back tengah gitu. Sama baiknya gitu. Nah, itu yang tidak bisa dilakukan Akanji ketika diplot sebagai atau posisinya bergeser sebagai full back kanan yang dibutuhkan kecepatan, itu yang mungkin akan ada terasa problem di situ, terasa masalah untuk City gitu. Nah, ketika nanti Walker memang kabarnya sudah fit, saya rasa itu harus memang jadi kekuatan baru untuk City gitu ya, dibandingkan dengan leg pertama kemarin gitu. Jadi ketika ada Walker, ya lini belakang City sepertinya lebih nyaman ya dibandingkan leg pertama kemarin gitu. Artinya kalau dilihat dari apa yang sudah diterapkan kemarin, nanti nih skema seperti apa menurut Bung Haikal yang akan diterapkan oleh Pep Guardiola? Apakah lini mana yang akan diperkuat terlebih dahulu untuk memperbaiki permainan nanti? Iya, kalau melihat kecenderungan City gitu ya, apalagi mereka tampil di kandang sekarang gitu ya. 41 pertandingan belum pernah kalah City. Di kandang ya? Di kandang. Ini sebenarnya pressure loh, pressure juga kan karena belum pernah kalah, jadi mau nggak mau harus menang. Iya, memang di satu sisi memang seperti koin gitu ya, 2 mata uang gitu ya. Satu sisi memang pressure, tapi saya melihat justru malah ini adalah kekuatan tersendiri untuk City gitu ya. 41 pertandingan nggak kalah di kandang itu bukan main-main gitu ya. Dan memang itu bisa jadi modal mereka gitu, ketika mereka bisa mendapatkan keuntungan 3 sama di leg pertama nanti gitu ya. Mereka cukup 1 gol untuk bisa melaju ke semifinal. Tapi apakah 1 gol itu ke gawang Madrid itu gampang? Itu kan pertanyaannya gitu kan. Karena mindsetnya sama, dua-duanya juga mau menang. Iya, betul. Memang sekarang keadaannya kalau bisa dibilang 60-40 lah. 60 karena memang City tampil di kandang saja gitu ya. Maksudnya kekuatan kedua tim tidak bisa dilihat secara jomplang gitu ya. Karena memang gap-nya sangat tipis. Hal-hal yang menentukan nanti adalah ya kesalahan-kesalahan kecil tadi gitu ya. Ketika mungkin ada pemain yang telat menutup ruang gitu ya. Ada pemain yang tiba-tiba lolos di posisi ruang yang sempit gitu, yang kosong, tiba-tiba dia melakukan shooting misalkan. Hal-hal seperti itu yang akan menentukan nanti di pertandingan yang memang berjalannya akan ketat gitu. Nah, skema yang seperti di leg pertama kemarin mungkin tidak akan terlalu jauh gitu ya. Ketika City mereka enjoy sekali gitu ya, nyaman sekali bermain dengan possession gitu ya. Mereka build up dari belakang pelan gitu ya. Kalau ke tengah ketutup dilempar ke samping, kalau ke samping tutup pindah lagi ke tengah, coba lagi bongkar segala macam. Possession football seperti itu yang memang rasanya akan diusung City nanti untuk melawan Madrid di kandang mereka. Nah, ini juga yang memang akan menjadi pekerjaan rumah Ancelotti gitu ya. Seberapa konsisten, seberapa tangguh
pemain mereka tidak hanya lini belakang, tapi depan dan tengah pun harus ikut membantu pertahanan gitu. Melihat possession footballnya City, ya mereka harus mau nggak mau harus bisa menahan gempuran itu. Seperti itu kira-kira sih. Sebelum kita beralih ke skema Real Madrid, ada satu pemain yang kemarin mungkin adalah perannya begitu ya, tapi diharapkan bisa mencetak gol, tidak juga mencetak gol gitu ya, adalah Haaland. Seperti apa analisa Bung Haikal, kenapa nih kemarin dia kok nggak gol? Pembahasan Haaland ini memang menarik banget ya gitu ya. Ketika datang Manchester City musim lalu gitu ya, langsung memecahkan berbagai macam rekor gitu ya, termasuk jumlah gol terbanyak di satu musim Liga Inggris gitu ya, dan rentetan rekor lainnya gitu ya. Tapi masih ada perdebatan di sana, Haaland ini adalah top striker kelas dunia atau memang hanya striker yang bagus gitu. Perdebatan itu meruncing karena melihat statistik bahwa Haaland gitu ya kerap kesulitan mencetak gol ketika menghadapi tim-tim besar. Kalau misalkan kita lihat ketika melawan Madrid misalkan gitu ya, dia kesulitan mencetak gol dalam 3 pertandingan terakhir, termasuk musim lalu. 2 kali ketemu gagal, dan kemarin leg pertama gagal gitu ya. Tapi bahkan setelah pertandingan kemarin Ancelotti diwawancara, dia mengatakan bahwa artinya pertahanan kita bagus nih, soalnya Haalandnya nggak berhasil. Iya, makanya kalau ngelihat pertandingan kemarin, Haaland kayaknya mati kutu ya sama Rudiger ya. Jadi benar-benar kayak Rudiger ini kryptonite-nya si Haaland nih gitu ya. Jadi dia tahu banget pergerakannya, tahu banget gaya bermainnya seperti apa gitu ya. Tapi kalau saya melihat secara pribadi ya, apakah memang tugas striker itu hanya mencetak gol gitu? Ya tidak bisa dibilang, ya memang tugas utamanya mencetak gol, tapi kontribusi yang lain kan juga ada. Membuka ruang gitu ya, menarik garis pertahanan lawan, mengecoh lini, misalkan mengecoh back lawan gitu ya, memberikan assist, dan itu kan juga bisa dilihat dari kontribusi gitu. Tapi ya lagi-lagi kalau kita bicara striker ya pengennya kontribusi nyatanya kan gol kan gitu. Tapi sebetulnya ada peran lain begitu ya. Iya, betul. Ya. Bung Haikal, kita akan melihat nih sekarang beralih ke Real Madrid yang kemarin juga luar biasa ya, artinya bisa menyeimbangkan permainan. Kita lihat skemanya di sini. Kalau bicara soal absennya pemain, mereka juga ada yang absen ya. Kemarin beberapa ada Courtois nggak main ya. Jadi Lunin ya yang menjaga gawang. Apakah kemudian mungkin kita bahas dulu dari situ, apakah dengan tidak adanya Courtois ini yang membuat mereka jadi lemah dari sisi gawang mereka? Ya, sebenarnya kalau dilihat ada beberapa yang absen gitu ya. Ada selain Courtois juga ada backnya, ada di sana biasanya yang ditempatin ada Rudiger, itu biasanya duit sama Militao gitu. Tapi cedera Militao, dan akhirnya Tchouaméni yang posisi aslinya adalah gelandang gitu ya, akhirnya ditarik ke belakang gitu. Mainnya bagus menurut saya gitu ya, cukup apik lah dengan posisi yang memang bukan naturalnya gitu ya. Tapi sayangnya Tchouaméni nggak bisa main nanti di leg kedua karena dia ada hukuman akumulasi kartu gitu. Dan kemungkinan ada Nacho nanti yang main di sana gitu ya. Dan kipernya tetap Lunin karena ada Courtois, ada Alaba yang kemungkinan durasi cederanya itu panjang gitu ya. Tapi kalau saya melihat apakah tadi pertanyaan Courtois bisa menjadi titik lemah, kalau saya melihat Lunin pun penampilan juga kalau bisa dibilang cukup apik ya. Tapi tentu saja kalau seorang kiper bisa performanya bagus juga karena kan ditunjang back-back yang bagus juga kan. Di sini ada nama Rudiger, ada Mendy, ada Carvajal gitu ya. Nama-nama yang memang sudah bisa dibilang ya memang sudah sudah kelasnya kelas top Eropa gitu ya. Dan ini juga memberikan kenyamanan buat Lunin buat bertanding gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari permainan kemarin, siapa yang harus menjadi mungkin pemain yang harus diperhatikan oleh City juga nih kemarin, Vinicius dan juga Rodrigo dikatakan kan cepat gitu ya bermainnya. Artinya apakah nanti dini hari mereka nih juga yang akan jadi kuncinya untuk Madrid? Kuncinya Madrid adalah kalau saya melihat ketika nanti City memainkan possession footballnya, apa yang dilakukan Madrid adalah mereka mencoba mencari celah untuk melancarkan serangan balik gitu. Ini yang sudah beberapa kali terjadi di leg pertama kemarin gitu. Garis possession football City konsekuensinya adalah, dan juga mereka mengusung adalah garis pertahanan yang tinggi gitu ya. Bahkan backnya itu bisa maju sampai tengah lapangan gitu. Nah, ada garis pertahanan yang tinggi itu menimbulkan konsekuensi adalah ada ruang-ruang kosong itu di belakang. Itu yang terjadi di gol yang kedua City itu gitu ya. Ketika bola dilempar ke depan, diajak adu lari,
kedodoran ya akhirnya kebobolan. Nah itu yang mungkin bisa dimanfaatkan Madrid nanti. Mereka mungkin akan dikurung gitu ya secara permainan dari menit awal. Tapi bisa dilihat ada Rodrigo di sana, ada Vinicius di sana, ada Bellingham, ada Valverde, ada Toni Kroos yang memang nama-namanya ya kita nggak usah ragukan lagi. Mereka bisa bermain secara apik sebagai tim, tidak perlu banyak sentuhan. Golnya Rodrigo kemarin yang di gol keduanya Madrid itu hanya 3 sentuhan bisa jadi gol gitu ya, nggak perlu sampai berapa kali sentuhan. Mereka itu hebatnya Madrid gitu ya, bisa memanfaatkan memang celah-celah kosong yang ada di pertahanan City gitu. Ini yang harus diwaspadai City dan Madrid bisa mengincar itu gitu. Tapi di satu sisi juga mereka juga bisa dibilang kalau misalkan nggak kebobolan dulu lah gitu ya, itu bisa jadi keuntungan sih buat Madrid gitu ya. Mereka nggak kebobolan dulu, melihat pemain City mungkin udah mulai agak frustrasi gitu ya. Mereka bisa lebih tingkatkan lagi intensitas ini serangannya. Ya. Jadi artinya mungkin bisa diawali dengan defense dulu, kemudian nanti melihat melawannya udah mulai frustrasi baru gempur ya begitu. Betul. Kalau dilihat memang misalkan di sini formasi 4-2-3-1 gitu ya, tapi ketika menyerang nanti bisa berubah polanya menjadi 4-3-3 dengan Rodrigo, Vinicius dan juga nanti Valverde ada di wing, sementara Bellingham di belakang gitu ya. Dan itu bisa jadi trisula maut juga tuh buat Madrid ini. Tadi nama Rodrigo berkali-kali kan disebutkan karena memang kemarin ngegolin juga gitu dan mainnya bagus juga. Kabarnya kan ada cedera juga nih. Kalau seandainya Rodrigo nanti tidak turun main, apakah ini menjadi kelemahan atau akan mengurangi kekuatan Madrid nanti? Iya, ada kabar memang 100% belum 100% fit gitu ya, tapi ada masih ragu. Ini biasa lah ya. Menjelang big match kadang-kadang memang antar tim itu suka ngasih informasi. Iya, ngasih informasi yang memang kadang-kadang buat main gamenya mereka. Si ini cedera nih. Si ini cedera tiba-tiba nongol gitu ya, main 90 menit gitu ya. Tapi kalaupun Rodrigo nggak bisa main nanti masih ada nama-nama lain yang bisa menggantikan misalkan gitu ya. Di sini juga ada Camavinga mungkin biasa dimain di LB atau mungkin bisa ditarik naik, atau juga Bellingham bisa jadi free roll juga, itu memungkinkan juga gitu ya. Atau Vinicius ditarik sebagai wing kiri gitu ya, nanti dicari striker memakai striker yang murni gitu, itu memungkinkan juga buat pola nanti gitu ya. Baik, Bung Haikal, kalau kita mau prediksi nih skornya nanti akhir berapa dan yang menang siapa? Boleh di sini boleh memprediksi skor ya. Oke, jadi kalau saya ngelihat gitu ya, pertandingan nanti City akan mengambil inisiatif serangan sejak menit pertama gitu ya. Akan banyak memainkan possession football gitu ya. Mereka akan mencoba mencari gol secepat mungkin seperti leg pertama kemarin gitu ya. Ketika sudah mencetak gol, mereka akan merasa bahwa Madrid semakin tertekan, mereka semakin enjoy mainnya gitu. Tapi satu sisi, apakah Madrid tidak punya peluang di pertandingan nanti? Belum tentu. Pasti enggak gitu ya. Pasti mereka punya peluang gitu. Karena ya tadi gap-nya itu dikit nih antara Madrid dengan City gitu ya. Tapi karena memang tampil di kandang dengan rekor 41 pertandingan nggak kalah gitu ya. Saya melihat City masih lebih sedikit diunggulkan di pertandingan nanti gitu ya. Kalau ditanya skor agak tipis nih 2-1 mungkin ya. 2-1 untuk City. Buat City. Baik. Nanti masih ada pertandingan juga kan. Betul. Yang akan bermain adalah Arsenal melawan Bayern Munchen. Kita akan membahas itu saja. Pemirsa tetaplah bersama kami di NTV Sport.